Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sekarang sedang merambat di seluruh Indonesia protes tentang keadaan kita yang disebut sebagai Indonesia gelap, dan mahasiswa bergerak dan beberapa saat lagi mungkin akan menuju istana Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia akan menguji tesis-tesis pemikiran Prabowo, bagaimana cara dia menghadapi demonstran dan bagaimana dia merespon isu bahwa Indonesia gelap di mata kaum anak muda milenial, dan mereka sudah mencanangkan hashtag kabur dulu aja. Buat apa tinggal di Indonesia kalau tidak ada harapan dan ada orang yang ingin mati di luar Indonesia daripada mati di Indonesia tanpa harapan. Memang Indonesia gelap kalau pemimpin-pemimpinnya masih bermewah-mewah, rakyat tetap susah. Di kampung ini minggu yang lalu sebuah pabrik garmen 900 karyawannya langsung memotong, memangkas, menyisakan 200 karyawan, 700 karyawan dirumahkan. Indonesia memang gelap ya. Dan kegelapan itu sudah dimulai di zaman Jokowi dan tampaknya akan semakin gelap, semakin pekat di era Prabowo yang penuh dengan demagogi, yang penuh dengan retorika dan demagogi tidak memotong akar masalah, kecuali demagogi dan retorika akan memantik, membuat tepuk tangan menjadi membahana dan orang tertawa, terpuaskan secara psikologis. Tapi keteduhan psikologis setelah mendengar pidato Prabowo yang penuh dengan amarah, yang lidahnya berapi seperti Bung Karno, itu tidak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat kita. Pidato yang penuh api itu tidak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kelas menengah kita yang semakin hari semakin rontok. Sementara elit-elit berpesta pora, ada yang memiliki 16 perusahaan, memiliki tambang, kebun, tanah jutaan hektar. Ada yang memiliki 35 sertifikat surat tanah, ada yang memiliki 75 sertifikat rumah di mana-mana. Sementara rakyat untuk mengubah AJB atau KIRIK menjadi surat hak milik itu dikenai biaya 1,5 juta, dan rakyat tidak bisa membayar ketika dia setiap hari membeli beras 1 liter atau 2 liter untuk mempertahankan hidupnya. Jadi disparitas kesenjangan sosial begitu besar di Indonesia, pengangguran di mana-mana. Mahasiswa bergerak sekarang mengusung Indonesia gelap dan menuntut pendidikan yang gratis, pendidikan yang demokratis, dan pendidikan yang ilmiah. Sekarang kampus-kampus dikooptasi oleh kekuasaan sejak peraturan dikeluarkan oleh presiden bahwa rektor tidak lagi dipilih oleh sivitas akademika, tapi dipilih atau ditunjuk oleh pemerintah. Itu berarti kuku kekuasaan sudah masuk ke dunia akademisi yang harusnya bebas bersuara, bebas dari kooptasi kekuasaan yang menindas. Memang Indonesia gelap untuk kaum kelas menengah dan untuk kaum mahasiswa, dan Indonesia gelap untuk kaum miskin dan papa yang sudah mereka alami sejak era Jokowi 10 tahun. Banjir bansos itu hanya menciptakan keteduhan, kejiwaan secara sementara, tetapi kemiskinan tetap bercokol di relung-relung hati rumah tangga orang-orang miskin, meskipun
pemerintah merasa gagah bahwa Indonesia menuju Indonesia emas tahun 2045. Tetapi faktanya rakyat betul-betul hidup di dalam kesusahan, di dalam kegelapan, dan tidak ada yang membela. Padahal di dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa kemenangan, kesuksesan itu jika pemimpin-pemimpin itu bersama orang-orang du'afa, bersama orang-orang gembel, bersama orang-orang yang dilemahkan secara struktur. Dan itu adalah kesuksesan yang sejati ketika pemerintah, ketika penguasa, ketika pemimpin membela orang-orang du'afa yang sedang mereka pimpin. La tunsurunna bidu'afaikum, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemenangan kamu, kesuksesan kamu adalah ketika kamu bidu'afaikum, membela orang-orang yang du'afa, yang ada mengepung kamu dari tahun ke tahun. Tetapi ternyata kalian pejabat-pejabat yang hidup mewah bukannya membela rakyat, tetapi membela kaum oligarki, membela kaum pengusaha, dan membela dinasti politik yang dibangunnya sendiri, membela keluarganya sendiri. Sementara rakyat itu seperti kucing kurap yang dicampakkan di tengah jalan, tidak diurus oleh negara, kecuali rakyat itu berjuang membela dirinya sendiri, mencari, mengais dari satu sampah ke tempat rongsokan yang lain untuk sekedar hidup, bertahan hidup, membeli 1 liter, 2 liter beras. Siapapun presidennya, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Betapapun Indonesia gelap, betapapun ada hashtag kabur dulu aja, betapapun apapun keadaannya, kata Rasulullah, alhamdulillah ala kulli hal, tetap mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah terhadap segala keadaan. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.